lansia itu tidak boleh atau harus menghindari itu kerumunan banyak orang, ya, itu dia Iya, harus dihindari. iya. Kemudian harus menghindari untuk bersalam tangan, mencium pipi, itu Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik, yaitu pelayanan kesehatan pada lansia di era pandemi. Kita tahu bersama bahwa saat ini jumlah lansia semakin meningkat di Indonesia dan bahkan di sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, tentu saja peningkatan jumlah lansia ini akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana pelayanan kesehatan pada lansia di era pandemi ini. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kredibel untuk membicarakan mengenai topik ini. Izinkan kami memperkenalkan Dr. Ingrid Lonto, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. selamat siang Dr. Seklin. Sudah lama tidak ketemu, Dok. Sehat-sehat, Dok, ya? Masih sehat-sehat, Dok. Syukurlah. Dr. Ingrid Lonto, spesialis penyakit dalam, adalah ketua tim pelayanan terpadu geriatri di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Sekaligus beliau adalah staf pengajar pada bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unsrat. Nah, kita akan lanjut dengan diskusi dan kita akan memulai dengan satu pertanyaan mungkin yang paling mendasar, Dok. Tadi disebutkan bahwa dokter adalah ketua tim terpadu geriatri kan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Nah, Dok, sebetulnya apa sih, Dok, perbedaan dari geriatri dan lansia? Nah, kira-kira bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Seklin. Ya, jadi istilah lansia dan geriatri itu ada perbedaan sedikit. Jadi kalau lansia itu seseorang di atas 60 tahun tanpa penyakit pemberat, ya. Jadi atau bisa dengan salah satu saja, misalnya pasien di atas 60 tahun dengan diabetes mellitus atau dengan hipertensi, atau yang tidak memiliki sama sekali, dalam arti dengan fungsi kognitifnya masih baik dan juga kapasitas fungsionalnya masih baik, ya. Kalau pasien geriatri itu pasien di atas 60 tahun dengan beberapa penyakit komorbid, ya, seperti misalnya di atas 60 tahun dengan diabetes mellitus ditambah dengan hipertensi, atau pasien di atas 60 tahun dengan penyakit diabetes mellitus ditambah dengan infeksi berat seperti infeksi saluran napas seperti pneumonia ataupun infeksi saluran kemih yang biasanya itu terjadi pada pasien-pasien lansia. Kira-kira begitu, Iya, Dr. Dok. Seklin. Iya, Dok. Berarti, Dok, mungkin untuk memperjelas, Dok, ya, berarti sebetulnya lansia dengan minimal 2 penyakit, 2 komorbid, Dok, boleh dikatakan begitu, maka itu sudah masuk dalam kategori geriatri, Dok, ya. Seperti Iya, itu, Dok, Dok. ya. Iya. Yang mana memang mungkin sebagian besar lansia memang ada komorbid, Dok, ya. Iya, Ya, memang seperti itu, ya. sebagian besar lansia ada komorbid, tapi juga masih banyak juga lansia yang bisa dikatakan lansia sehat. Jadi Lansia sehat, ya, misalnya Dok, betul. dengan cuma penyakit diabetes ataupun Iya, hanya dengan penyakit hipertensi, tapi itu iya, terkontrol sehingga iya. komorbid-komorbid yang lain itu tidak didapati pada pasien tersebut. Yang itu yang kita kenal sebagai lansia sehat, ya.
Nah Dok, ini kan begini, kita kan memasuki era pandemi ini Dok ya. Iya, Banyak kita tahu dan melihat dan mendengar bahwa, segmen kelompok lansia ini banyak menjadi korban Dok, banyak yang terinfeksi iya. dan tidak sedikit juga yang akhirnya meninggal Dok. Nah, kira-kira Dok menurut dokter, apa yang menyebabkan sehingga terjadi angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi pada lansia? Kira-kira faktor apa Dok yang mempengaruhi itu Dok? Silakan. Iya. Jadi memang menurut beberapa penelitian atau data yang akhir-akhir ini memang, data untuk angka kematian lansia itu oleh karena penyakit COVID-19 ini itu sekitar hampir 50%, Dok. Jadi ini dikarenakan pada pasien lansia itu terjadi penurunan fungsional yang secara alami itu terjadi, di mana, semua fungsi imun, fungsi, imunosenescens dalam arti itu daya tahan tubuh pada pasien-pasien lansia itu semua sudah berkurang. Ditambah dengan beberapa misalnya memiliki penyakit-penyakit komorbid yang banyak. Jadi itu yang menyebabkan hal ini banyak mengambil korban dari keadaan COVID-19 ini pada pasien-pasien lansia. Sehingga memang kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan keselamatan lansia selama di era pandemi ini belum berakhir. Iya Dok. Berarti Dok, seperti dokter katakan tadi bahwa, salah satu faktor yang paling berpengaruh itu adalah menurunnya daya tahan tubuh Dok ya. Nah padahal kita tahu bersama kan Dok, pandemi ini belum berakhir kan, Iya, bahkan ada prediksi yang mengatakan mengenai, kekhawatiran terjadinya gelombang kedua. iya Nah Dok, benar. pertanyaan selanjutnya, untuk menghindari dari infeksi COVID-19 ini terutama pada lansia, apa yang harus dilakukan? Apalagi tadi dokter katakan daya tahan sudah tidak seperti yang masih muda Dok. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau harus dikerjakan, harus diingat oleh para lansia ini? Ya Iya. silakan Dok. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari dalam diri sendiri. Jadi untuk meningkatkan imun atau mempertahankan daya tahan tubuh itu, seorang lansia itu harus betul-betul menjaga kesehatannya, seperti makan makanan bergizi, minum vitamin Iya, yang teratur, kemudian melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Yaitu juga dengan bisa berjemur di pagi hari itu merupakan sesuatu, kebiasaan yang harus terus dijaga dan terus dipelihara. Kemudian untuk hal-hal yang dari luar yang harus kita jaga, yaitu lansia itu tidak boleh atau harus menghindari itu kerumunan banyak orang, ya, itu dia iya, harus dihindari. iya, Kemudian harus menghindari untuk bersalam tangan, mencium pipi, itu harus itu, protokol kesehatan itu protokol tetap kesehatan bagi Dok ya. lansia harus Iya, dilakukan, ya. Kemudian untuk tidur ya, tidur teratur itu harus dilakukan sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian keselamatan atau kesehatan di dalam lingkungan rumah sendiri itu harus tetap dijaga, di mana kalau ada lansia yang butuh-butuh orang menjaganya, itu seorang penjaga itu harus tetap, dalam kondisi yang sehat, ya. iya, benar. Juga tidak boleh orang penjaga itu atau caregiver ya, istilah dalam istilah geriatri itu, sering keluar keluar rumah, sering melakukan Mmm, hubungan dengan banyak orang, kemudian dia pulang ke rumah dengan menjaga seorang lansia iya, atau pasien geriatri, ya. Kemudian orang yang akan bertemu dengan seorang lansia atau terutama yang pasien geriatri yang sudah memiliki banyak komorbid itu harus betul-betul disaring mmm, secara seksama ya, iya, karena kita tahu bahwa orang kalau misalnya datang bertemu misalnya anak saja ya, anak dari bekerja itu harus melakukan pembersihan diri dulu, menggunakan masker dengan jarak juga sekitar 1 sampai 2 meter itu kalau mau bercerita atau mau kumpul dengan seorang ada lansia atau pasien geriatri di rumah. iya Dok, berarti memang, ada banyak faktor Dok ya, dari faktor lansianya itu, mulai dari protokol kesehatan diperhatikan, tidur Dok ya, Gizi gizi, baru ya, kemudian, penjaganya juga, iya, mungkin keluarga terdekat, harus juga patuh protokol dan orang-orang lain yang berkontak dengan lansia ini Dok ya? iya, Iya. Nah Dok, ini pertanyaan kami selanjutnya Dok. Ini dalam situasi sulit seperti pandemi sekarang kan banyak pasien-pasien lansia yang mau tak mau harus ke rumah sakit Dok. Misalnya mereka yang, memerlukan
pelayanan kesehatan yang bersifat berlanjut, Dok. Misalnya ada yang memang sangat memerlukan sekali obat-obat kronis kan, Dok. Nah, bagaimana, Dok, dokter melihat pelayanan pada lansia ini di tengah-tengah pandemi ini, Dok, terutama di pusat-pusat pelayanan kesehatan atau di rumah sakit, Dok? Ya, jadi di era pandemi ini memang sangat terasa pasien-pasien kronis yang berobat di poliklinik itu jumlahnya menurun. Jadi memang karena ada program dari pemerintah yang memberikan program rujuk balik itu untuk obat kronis itu sebanyak 2 bulan. Dan harus dipastikan bahwa setiap pasien lansia atau geriatri yang memiliki obat-obat kronis, pemenuhan obat itu harus tercukupi sampai batas yang ada. Jadi tetap harus diberikan, jangan sampai putus obat. Kemudian tunda kunjungan ke rumah sakit bila tidak itu dalam keadaan darurat, ya. Kemudian memang untuk pelayanan-pelayanan di pusat kesehatan itu harus tetap dengan protokol kesehatan. Iya. Dan juga bila ada melakukan edukasi-edukasi atau penyuluhan dari pusat-pusat kesehatan itu biasanya kami memberikan bisa secara online. Kira-kira Dok. begitu, Dok. Seperti itu, Dok, Iya, ya. Berarti memang ada aspek-aspek yang memang sudah ditata, Dok, ya. Ya, Dok, begini, Dok. Pada lansia ini kan seperti dokter katakan tadi, mungkin masih banyak yang takut atau cemas datang ke rumah sakit karena kondisi pandemi ini, Dok, ya. Mungkin bukan hanya lansianya tapi juga keluarganya, Dok, ya. Iya. Penjaganya juga mungkin banyak kali mengurungkan niatnya ke rumah sakit karena takut dengan pandemi kan, Dok. Iya. Tapi kan kita tahu, Dok, ada kondisi-kondisi, Dok, yang memang mungkin ya mau tidak mau si lansia ini harus datang ke rumah sakit, Dok, kan. Nah, kira-kira, Dok, bagaimana dokter melihat ini? Kondisi-kondisi seperti apa yang memang mengharuskan lansia atau keluarga yang memiliki lansia harus mengenal kondisi ini dan secepatnya bawa ke rumah sakit. Bagaimana, Dok? Iya, memang, Dok, banyak yang kami dapat memang pasien ataupun keluarga itu sangat takut membawa ke rumah sakit karena dengan keadaan COVID ini. Tapi sebenarnya ada hal-hal penting yang tidak boleh kita menahan pasien itu di rumah, Iya. karena itu bisa berbahaya untuk kondisi selanjutnya. Jadi memang ada beberapa hal yang misalnya seperti terjadinya perubahan kesadaran, ya. Perubahan kesadaran, Dok, ya, iya. ada yang jatuh, ada yang terjadi jatuh, itu kemudian ada yang demam tinggi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ada perdarahan juga, Dok, ya, bisa Iya. perdarahan dari saluran cerna, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kita tidak boleh menahan lagi boleh pasien di menahan, rumah iya. karena itu bisa berbahaya yang sebenarnya itu masih bisa diselamatkan. Iya, Dok. Ya, hanya karena ketakutan dengan COVID-19 ini makanya mereka takut membawa, akibatnya bisa berakibat fatal bagi Iya. orang tua tersebut. Iya. Ini yang kita khawatirkan ya, Bapak Ibu. Jadi kondisi-kondisi yang harus diperhatikan, misalnya ada perubahan kesadaran mungkin ya, Dok, penurunan kesadaran Iya. mungkin, Dok, kemudian kalau si lansia itu jatuh atau ada mengalami demam tinggi dan mungkin juga kondisi-kondisi yang lain, Dok, seperti misalnya mungkin muntah-muntah Iya, berlebihan, Dok, ya. muntah-muntah juga Iya. berlebihan yang menyebabkan kekurangan intake untuk Iya. kekurangan masukan Iya. untuk nutrisi itu juga Iya. sangat mempengaruhi. Iya, Dok. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh penjaga lansia di rumah atau keluarga lansia apabila menjumpai kondisi ini, walaupun memang dalam situasi pandemi tapi harus wajib memeriksakan diri di sarana-sarana pelayanan kesehatan. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya, ini kan banyak lansia yang sudah sangat tergantung pada orang lain, Dok, ya, misalnya pada keluarga atau pada penjaga. Kalau menurut dokter, peran si penjaga ini dalam mencegah COVID terhadap si lansia ini, apa yang harus dia lakukan, Dok, untuk mencegah penularan COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi memang kalau bagi lansia yang sudah ada ketergantungan itu memang mereka sangat bergantung pada penjaga atau keluarga atau yang biasa kita sebut caregiver itu, ya. Caregiver, ya. Jadi di sini peran caregiver ini sangat-sangat penting. Oleh karena dari caregiver ini sendiri dia bisa menjadi pembawa untuk infeksi virus COVID bagi seorang lansia atau geriatri. Jadi memang seorang yang menjadi caregiver itu harus benar-benar dia dalam keadaan tubuh yang sehat, kemudian dia tetap stay at home, ya, tetap tinggal di rumah, tidak
tidak beraktivitas keluar rumah ya. Jadi dia tetap betul-betul tugasnya hanya menjaga lansia atau orang tua tersebut. Jadi dia betul-betul harus diperlakukan seperti seorang lansia yang harus tinggal di rumah dan tidak beraktivitas kemana-mana, Dok. Iya, dengan kata lain si penjaga ini juga berarti memang harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan dirinya, Dok ya. Salah satunya dengan tentu mematuhi protokol Protokol kesehatan, kesehatan, Dok. Dok. Iya, Iya, karena ini kan menjadi orang yang terdekat dengan si lansia ini, Dok ya. iya. Ya, sangat menarik, Dok, diskusi kita ini. Kita akan masuk pada babak akhir dari percakapan ini. Mungkin ada closing statement, Dok, atau pesan-pesan dari dokter untuk masyarakat, kami persilakan. Iya, jadi pesan saya untuk masyarakat, jadi di era pandemi ini betul-betul kesehatan dan keselamatan lansia itu sangat penting. Jadi kita sebagai keluarga ataupun sebagai pasien harus memperhatikan kesehatan kita maupun kesehatan orang tua. Jadi harus diperhatikan untuk gizi, diperhatikan untuk istirahat yang cukup bagi seorang lansia, untuk pemberian multivitamin, kemudian harus berolahraga atau beraktivitas fisik yang ringan, harus sering terkena sinar matahari. Tetapi di samping itu seorang lansia harus juga diberikan kegiatan yang menyenangkan. Karena kalau tidak ada kegiatan yang menyenangkan, mereka akan merasa bosan dan mereka akan mencari sesuatu yang akan melanggar protokol kesehatan. Seperti mereka akan menemui teman-teman untuk kegiatan sosial, dan kemudian pergi ke perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya itu harus dihindari. Kemudian berikut, tidak usah takut untuk datang ke pusat kesehatan bila memiliki gejala-gejala yang berat seperti adanya penurunan kesadaran, adanya jatuh, adanya gangguan mual muntah, adanya demam yang tinggi, itu adanya perdarahan, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan kita di sini di Rumah Sakit Prof. Kando itu untuk pelayanan kesehatan itu tidak usah ditakuti, karena di Rumah Sakit Prof. Kando betul-betul kita melakukan screening yang baik untuk semua penyakit, terutama untuk men-screening penyakit COVID-19. Jadi tidak usah takut untuk datang ke Rumah Sakit Prof. Kando. Ya, baik, Dok. Sangat-sangat bermanfaat apa yang barusan dokter bagi tadi. Untuk itu kami dari Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran, Dok, dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Dok, Ya. atas waktu yang sudah dokter berikan, kemudian sudah berbagi pengetahuan dan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama yang memiliki lansia di rumah. Ini yang mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sahabat Promkes, demikian edisi kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Lumayan Delkando, Rumah Sakit Rujukan Nasional, memberikan pelayanan medika perawatan dan menunjang, meningkatkan pendidikan pelatih.